Kalau untuk makam pahlawan itu aku belum pernah. Tapi kalau untuk ke tempat-tempat masa penjajahan dulu itu pernah. Aku pernah dulu ke daerah di Pulau Jawa gitu, di Jawa mana ya? Aku kurang ingat. kurang ingat. Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Selamat datang di Poli Podcast Uli. Berhubung 10 November nanti kita bakalan ngerayain Hari Pahlawan, jadi saya bakalan ngebahas tentang sedikit nih tentang pahlawan. Tapi saya nggak bakalan sendiri. Saya bakalan teman sama teman saya nih, yaitu Julia Angelica. Hai. Oke, gimana nih? Kan kita juga baru ketemu nih hari ini karena lagi corona ya. Iya, benar banget. Jadi gimana kegiatan di rumah tuh gimana? Terus gabut banget sih, karena kan di rumah tuh kerjaannya kita kan PJJ ya, kita kan lagi pembelajaran jarak jauh. Jadi paling kita cuman ngerjain tugas di rumah, keluar rumah juga harus naik kendaraan pribadi. Kita nggak bisa naik kendaraan umum gitu kan, nggak dibolehin. Apalagi sama ibu aku tuh yang ya gitu deh, over banget. Iya, emang sih kalau misalnya saya juga sendiri tuh paling di rumah, kalau enggak juga keluar rumah tuh nggak jauh-jauh juga dari rumah. Itu pun pakai ini ya, ketat juga protokol kesehatannya, pakai masker, terus kemana-mana tuh sekarang harus bawa sanitizer. Ya gitu-gitu deh pokoknya, biar ngindarin juga ya dari virus corona ini. Benar. Terus jangan lupa buat ini juga, apa sih namanya, makan makanan yang bergizi biar apa sih namanya, tubuh kita juga apa sih kuat juga. Jangan lupa minum vitamin. Iya, sekarang jadi lebih sering makan di rumah gitu ya. Oh ya, kebetulan kemarin kita juga dikasih tugas dari guru produktif ya. Iya, kita disuruh bikin produksi film gitu, short movie. Satu kelompok cuma dikasih 3 orang. Terus juga kita maksimalin juga ya, gimana caranya biar kita bisa produksinya cuma 1 hari doang gitu. Dari pembuatan naskahnya kita juga meminimalisir penggunaan tempat ruang gitu loh, maksudnya biar jangan terlalu banyak perpindahan ruang gitu. Iya, juga biar kitanya biar gampang juga sih, biar nggak terlalu banyak terlalu banyak di adegan di luar atau gimana. Kita pilihnya yang, karena kita lagi corona gini, kita milihnya tuh yang ini aja, apa sih yang lebih gampang aja tuh. Iya. Tapi kalau misalnya produksi dalam itu pertama kali sih kita produksi cuman ada 3 orang doang. Karena juga susah sih, termasuk susah karena yang handle kita semua. Iya, yang handle kita semua. Biasanya kan kalau produksi itu minimal 5-10 orang gitu kan. Bahkan kemarin tuh saya sempat ikutan FLS 2N gitu kan, cuman emang gak jadi sih. Jadi cuman project mainan aja gitu. Waktu itu krunya tuh hampir 20 orang loh. Itu banyak banget, tapi waktu itu sebelum corona sih. Makanya kita bisa bikin sampai banyak kayak gitu krunya. Bahkan kalau misalnya film produksi yang di TV itu bisa harusnya lebih daripada itu gitu loh kita butuhinnya. Ya emang sih kemarin ngerasain juga, maksudnya yang krunya lebih dari apa ya, yang kurang dari apa sih namanya 9 orang aja tuh susah banget, karena emang harus ada divisi masing-masing gitu loh. Kan kalau misalnya 3 orang ini kan ada yang jadi produser, sutradara, sama skrip. Itu pun juga harus ngehandle, satu jadi kamera, satu jadi artistik gitu kan. Jadi kita capek juga gitu. Iya, 1 orang kan jadi dapat sekitar 2-3 job gitu kan. Lumayan repot gitu loh. Tapi enaknya nggak terlalu banyak orang gitu loh, jadi nggak terlalu ribet lah, nggak terlalu banyak untuk berbagi. Iya, untuk berbagi pendapat juga lebih enak gitu, karena kan orangnya lebih sedikit, jadi lingkup pendapatnya kayak kamu mau jadi apa gitu. Itu enak banget buat yang handle-nya gitu lah. Iya. Oke, kita lanjut aja ya ke yang kita bahas seputar
10 November nanti. Jadi kenapa saya ngundang kamu ke sini tuh emang mau ngebahas aja tentang apa sih arti pahlawan itu gitu. Kalau menurut saya sendiri sih, arti pahlawan itu orang yang benar-benar berkorban untuk orang lain gitu. Pahlawan itu nggak cuman orang yang tempur doang gitu, nggak cuman orang yang nyelamatin orang lain atau yang lain-lainnya. Menurut aku sendiri sih, personality pahlawan itu benar-benar orang yang ya rela berkorban demi orang lain gitu, memikirkan bagaimana orang lain gitu loh, nggak cuman dirinya sendiri aja. Menurut aku itu udah seorang pahlawan gitu. Pahlawan Itu bisa ya, disebut keren, pahlawan. keren. Emang banyak sih, maksud saya tuh kayak contoh pahlawan yang di zaman sekarang itu ya kan. Iya. Kayak guru aja udah jadi pahlawan. Guru itu murid. pahlawan. Kalau dibilang sama orang-orang sekarang itu di buku-buku itu banyak guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Ya kan, pokoknya wah keren banget sih kalau misalkan emang aku sih niatnya pengen jadi guru gitu loh. Cuman ya semoga aja ya. Amin, keren. Oh ya, untuk pertanyaan berikutnya nih, aku mau nanya sama Julia. Menurut kamu, siapa sih pahlawan yang paling berkesan buat kamu itu? Kayak, wah aku suka banget nih pahlawan ini, sampai aku tuh terinspirasi buat jadi kayak dia gitu. Aku sih paling suka tuh dari pahlawan zaman dulu ya. Iya, jangan. Oh iya. Itu aku paling suka tuh R.A. Kartini. Wah, Ibu Kartini, emang itu tuh pahlawan semua wanita sih kayaknya. Iya. Jadi dia kan tokoh emansipasi wanita ya, memperjuangkan hak wanita untuk bisa berpendidikan, untuk bisa setara dengan laki-laki, nggak cuman cowok doang gitu yang bisa kerja, cewek juga bisa kerja gitu loh. Nggak cuman cowok doang yang bisa jadi pemimpin, cewek juga bisa. Sampai Megawati aja bisa jadi presiden karena R.A. Kartini. Iya benar-benar. Ya nggak benar. sih? Itu benar-benar membuat aku berkesan banget sih, kayak R.A. Kartini tuh wah gila. Jadi tuh Fotonya kita aja kalau bisa aku pajang gitu. pajang aja nanti di rumah ya kan, bisa Iya. seru banget. Iya sih, pahlawan favorit aku juga R.A. Kartini karena juga emang dia tuh membuat kita tuh bisa sampai di sini, bisa buat video kayak gini, Iya. bisa ngomong pendapat apa yang bisa kita keluarkan gitu kan. Iya. Bisa belajar setinggi yang kita mau. Itu yang aku suka dari apa sih maksud Ibu kita Kartini itu. Iya. Oh ya, Julia, aku juga mau nanya lagi dong. Gimana sih maksud aku kayak apa sih apresiasi kamu untuk Hari Pahlawan nanti? Biasanya sih kalau sekolah-sekolah sekarang tuh suka ngadain event-event gitu loh. Jadi apresiasi aku untuk para pahlawan tuh ya dengan cara ngikutin event-event itu, memeriahkan event itu. Misalnya kayak ada lomba nyanyi, lomba puisi. Aku biasanya bakal ikut-ikutan kayak gitu. Oh ya, kayak lomba puisi kemarin yang tadi kita rundingin juga tadi di belakang kayak. Iya sih, emang tapi aku juga jarang buat ikut karena emang apa ya juga nggak bisa gitu loh. Mungkin aku cuman ikut memeriahkan aja, kayak nge-posting sesuatu selamat hari pahlawan atau gimana. Iya, itu juga salah satu apresiasi sih. Oh ya, menurut kamu nih, penting nggak sih kalau misalkan kita tuh harus banget buat ngerayain event-event kayak Hari Pahlawan, kayak ikut juga, atau cuman ngeliat doang, udah gitu? Menurut aku sih itu penting ya, itu sebagai kontribusi kita, apresiasi kita terhadap pahlawan, gimana mereka yang udah rela berjuang demi kita gitu loh, berkorban demi kita sampai kita bisa ada di titik saat ini, kita bisa merdeka. Itu menurut aku itu penting banget untuk mengingat, mengenang, menghargai jasa-jasa mereka. Oh ya, nih Jul, aku pengen nanya sama kamu tuh pernah gak sih datang gitu loh ke tempat makam pahlawan atau kayak ke sebuah tempat yang disebut kayak tempatnya pahlawan lah kayak gitu loh? Aku belum pernah sih. Belum pernah? Iya, belum pernah. Kalau kamu pernah nggak sih? Kalau aku sih
kalau di kampung aku nih ya, Jawa Timur, ada sebuah tempat namanya Benteng Pendem. Itu tuh di Jawa Timur, namanya daerah Ngawi. Ya, di situ tuh kayak benteng pendem, benteng apa ya? Aku lupa nama Belandanya. Cuman emang seru sih di situ, kayak tempat-tempat benteng-benteng Belanda gitu. Aku juga sering kalau misalkan ada event-event atau ya event-event gede gitu, aku sering datang ke situ karena emang acara kalau di kampung seringnya diadain di situ gitu. Banyak wisatawan juga di sana, jadi aku sering datang sih, tapi aku harus ngelewatin sungai dulu gitu loh. Jauh gitu ya tempatnya Lumayan ya? jauh dari rumah aku, tapi gak terlalu jauh sih. Kalau misalnya jalan kaki bisa lah istilahnya. Kalau di situ biasanya ngadain event kayak gimana tuh? Iya, kayak event-event apa ya, kayak misalkan aku pernah di situ tuh kayak adalah pokoknya penyiar TV datang, terus habis itu kayak ngeliat aja gitu. Banyak kok berita-berita atau cerita-cerita juga di Benteng Pendem. Banyak juga datang ke situ. Bahkan Sarah kayaknya juga pernah di situ. Oh ya? Iya, Sarah Wijayanto. Terus habis itu aku juga pernah waktu SMP itu aku disuruh tugasnya pergi ke makam pahlawan. Itu tuh daerah Jatinegara Kaum, makam Pangeran Jayakarta. Oh, Ya, tahu. Aku pernah lewat situ kok. iya di situ. Aku masuk ke situ, itu kan di dalam masjid kan? Iya, makamnya, ya kan? benar-benar di sampingnya gitu lah. Nah iya, di dalamnya itu ada makam, aku lupa ada berapa, pokoknya ada banyak. Tapi emang hawanya tuh enak banget gitu loh kita datang ke situ. Oh gitu. Iya, kayak beda aja hawa di dalam sama hawa di luar tuh beda gitu. Oh iya. Iya sih, banyak banget kayak ada, gak tau sih mitos atau enggak, katanya kalau misalnya kita punya permintaan atau sesuatu hal yang meresahkan di hati gitu, kita bisa cerita di makam pahlawan itu atau berziarah ke situ gitu loh, minta doa di situ. Kita doa juga buat pahlawannya, mungkin Iya. bikin kita lebih tenang gitu ya. Iya, bisa Itu juga. sih kata orang-orang kayak Iya, gitu. banyak banget mitosnya kayak gitu sih. Tapi emang aku waktu itu datang juga emang hawanya tuh lebih adem aja gitu. Jadi nggak ada pikiran apa-apa gitu kan ya. Jadi kayak iya enak banget ya di sini sumpah. Jadi aku tuh dari siang sampai ke sore gitu. Tapi pas malamnya itu kita nggak boleh di makamnya gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir yang bakalan saya kasih ke Julia ya kan. Nih, menurut kamu siapa pahlawan yang benar-benar ada di hidup kamu, yang udah kamu lihat, yang kamu beneran yang ada di sini gitu loh, dan apa alasannya? Menurut aku sih pahlawan yang ada di hidup aku tuh ibu aku sendiri. Alasannya karena ibu aku itu ngebesarin aku kan sendiri gitu. Terus dia tuh berjuang banget gimana biar aku tuh bisa dapat pendidikan yang baik, biar aku bisa terfasilitasi dengan baik gitu loh. Semuanya diperjuangkan sama dia. Terus misalnya juga ada hal kecil yang selalu bikin dia repot gitu, dia selalu ngingetin aku. Dia tuh selalu kayak ngedukung aku gitu. Misalnya kayak ada barang ketinggalan gitu, dia tetap ngebela-belain datang walaupun dia udah keburu-buru untuk ke kantor gitu, dia tetap aja ngebela-belain gitu, tetap datang. Padahal tugasnya tuh ya nggak sepele aja gitu kan, namanya juga banyak, tugas iya. sekolah kan, ya paling nggak ngumpulin dimarahin guru ya gitu aja. Tapi tetap aja dia tuh mau gitu loh ngelakuin hal-hal kayak gitu. Padahal tuh sebenarnya apa ya, ngeselin banget sih gitu sebenarnya. Harusnya kan kita sendiri juga iya. nggak bisa. Cuman emang mama mungkin perhatiannya lebih gitu. Iya sih. Mungkin semua ibu di luar sana juga kayak gitu kali ya. Mungkin kamu orang yang beruntung lah istilahnya gitu loh, dapet ibu yang kayak gitu. Iya. Ada yang pengen kamu sampaikan nggak buat mama? Apa ya? Pokoknya makasih banget masih ada di samping aku, masih berjuang buat aku, masih selalu baik sama aku walaupun kayak aku sifatnya kayak nggak jelas kadang-kadang, masih labil terus ngeselin gitu ya. Pokoknya
Thanks for free. Sangat menyentuh hati ya kontennya tiba-tiba gitu kan. Gak apa-apa. Tapi kita harus tetap semangat ya, semangat sebagai pemuda Indonesia. Kita harus tetap berkarya, terus berkarya biar kita terus maju Indonesia gitu. Oke, mungkin sekian aja ya dari kita nih. Iya. Dari aku Uli atau Andira Puspita Pratiwi, Dari aku juga Julia sebagai bintang tamunya. Oke. Thank you. Thank you for watching. Bye bye. Karena kan juga karena lagi corona juga ada yang nggak bisa buat keluar-keluar terus. Iya sih, aku juga termasuk pahlawan favorit aku tuh juga bentar dong. Pahlawan Masak juga, masak di rumah gitu. kegedean suaranya. Coba. Kagak kegedean.